Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetyo dari kelas Matematika 2, nomor peserta PPG 201503010654, nomor induk mahasiswa 4101020001, asal sekolah SMK Bakti Nusantara Sidoarjo. Pada hari ini, Selasa 17 November tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk kegiatan uji kinerja. Berikut ini saya tampilkan kartu peserta untuk melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika bersama Pak Teguh. Suaranya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Baik, saya cek terlebih dahulu apakah ini sudah masuk Zoom meeting atau belum. Masih ada sekitar 2 atau 3 siswa yang belum, nanti kita tunggu. Mengingatkan kembali, silahkan kalian mengisi link daftar hadir yang sudah saya share ke dalam WA Group. Link tersebut bisa kalian isi selama kegiatan belajar ini berlangsung. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan kegiatan berdoa. Mungkin salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Yusuf yang sudah memimpin doa. Siswa-siswiku semuanya, ingatkah kalian tanggal 10 November kemarin kita memperingati hari apa? Dari pahlawan, Pak. Betul sekali ya. Kita kemarin memperingati Hari Pahlawan. Kalian sebagai pemuda generasi bangsa harus tetap semangat belajar, rajin belajar untuk meraih cita-cita. Isilah kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Siapa tahu nanti kalian ada yang menjadi pengusaha sukses, menjadi bupati, menjadi gubernur, dan lain sebagainya. Pada hari ini, Pak Teguh akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, di mana kalian nanti saya bawa dalam bentuk kelompok. Di dalam kelompok tersebut, nanti saya sediakan materi berupa handout, kemudian ada link video pembelajaran, ada PowerPoint, dan juga ada LKPD yang harus kalian selesaikan dalam berdiskusi kelompok nantinya. Baik, Pak Teguh akan share PowerPoint terlebih dahulu. Silakan ditunggu sebentar. Baik, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang barisan aritmatika. Submateri yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menemukan konsep barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan suku pertama, beda, dan suku ke N barisan aritmatika. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan barisan aritmatika. Tujuan pembelajaran pada hari ini
yaitu dengan menggunakan model discovery learning diharapkan peserta didik mampu menemukan konsep barisan aritmatika, menentukan suku pertama, beda, dan suku ke n barisan aritmatika, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika yang dilakukan dengan tepat dan bertanggung jawab. Manfaat mempelajari materi ini yaitu dengan memahami barisan aritmatika, banyak manfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Misalnya, para pedagang di pasar bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan petani, bisa menghitung skala keuntungan dan kerugian dari jumlah total panen dengan perbandingan harga di pasaran. Materi prasyarat yang digunakan untuk mempelajari barisan aritmatika yang pertama adalah pola bilangan. Masih ingatkah pola bilangan itu apa? Coba Mas Yusuf. Ya Pak, pola bilangan adalah suatu bilangan yang disusun secara berurutan sesuai pola. Baik. Coba yang lain, coba Mas Julian. Pola bilangan adalah angka-angka yang berjajar sesuai pola yang teratur. Baik. Coba kita lihat lebih dahulu apa tuh pola bilangan itu. Pola bilangan adalah suatu susunan atau barisan bilangan yang memiliki keunikan membentuk pola yang teratur. Kemudian dilanjutkan dengan macam pola bilangan. Ada yang bisa menyebutkan. Coba Mbak Revi. Macam pola bilangan misalnya pola bilangan segitiga dan pola bilangan persegi. Baik, terima kasih Mbak Revi. Coba yang lain, coba Mbak Ubi. Macam pola bilangan yaitu pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil. Baik, terima kasih ya. Mengingat kembali macam-macam pola bilangan, ada pola bilangan genap, ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan asli, pola bilangan segitiga, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Pak Teguh akan melaksanakan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di antara barisan bilangan berikut, manakah yang merupakan bilangan aritmatika? Sertakan alasannya. Coba nanti ada yang menjawab ya. Coba yang pertama Mbak Yunita. Saya memilih jawaban A, Pak, karena barisan bilangan tersebut memiliki selisih yang sama. Baik, itu pendapat dari Mbak Yunita. Coba yang lainnya Mbak Winda. Saya memilih jawaban B, Pak, karena barisan bilangan tersebut memiliki pola. Baik, terima kasih pendapatnya. Coba Mas Riko. Saya memilih jawaban A, Pak, karena barisan bilangan tersebut memiliki pola yang sama. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Untuk langkah awal dalam mempelajari materi ini, coba saya tampilkan suatu permasalahan dalam bentuk video pembelajaran. Silakan simak video yang saya tampilkan. Sudah muncul belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Pak Teguh. Kali ini Pak Teguh akan membahas materi tentang barisan aritmatika, dimana dalam video ini kita akan mencoba bagaimana menemukan rumus aritmatika.
Coba perhatikan contoh masalah berikut. Pernahkah kalian menemukan masalah seperti ini? Saat diterima bekerja di perusahaan, Anto membuat kesepakatan dengan pimpinan perusahaan, yaitu ia akan mendapat gaji pertama sebesar Rp1.800.000 dan akan mengalami kenaikan sebesar Rp50.000 setiap 2 bulan. Ingat ya, setiap 2 bulan. Jika ia mulai bekerja pada bulan Juli tahun 2019, berapa gaji yang diterimanya pada bulan Desember tahun 2020? Nah, bagaimana solusinya? Kita akan mencoba membahas masalah ini secara manual. Kita coba selesaikan masalah yang tadi. Kita list terlebih dahulu bulannya, dari bulan Juli Agustus 2019 sampai bulan November Desember tahun 2020. Karena di dalam masalah tadi ada kenaikan setiap 2 bulan, maka list bulannya disajikan seperti ini. Disajikan setiap 2 bulan, dari Juli Agustus 2019, kemudian September Oktober 2019, dilanjutkan November Desember 2019, dan seterusnya 2 bulan sampai November Desember 2020. Kita lihat misalkan pada bulan Juli Agustus 2019 Anto menerima gaji sebesar Rp1.800.000. Kemudian di bulan September Oktober ada kenaikan gaji sebesar Rp50.000. Di bulan November Desember ada kenaikan lagi sebesar Rp50.000, dan seterusnya. Setiap 2 bulan sekali Anto menerima kenaikan gaji sebesar Rp50.000 sampai bulan November Desember 2020. Kita lihat bahwa pada bulan September Oktober tahun 2019 Anto mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp50.000. Dari gaji awal bulan Juli Agustus tahun 2019 sebesar Rp1.800.000 ditambah kenaikan gaji Rp50.000, maka pada bulan September Oktober tahun 2019 Anto mendapatkan gaji total sebesar Rp1.850.000. Kemudian 2 bulan berikutnya, pada bulan November Desember tahun 2019 Anto mendapatkan kenaikan gaji lagi sebesar Rp50.000. Dari gaji bulan September Oktober ditambah kenaikan gaji sebesar Rp50.000, maka total gaji yang didapat pada bulan November Desember tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.900.000. Kemudian 2 bulan berikutnya Anto kembali mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp50.000. Gaji di bulan November Desember ditambah kenaikan pada bulan Januari Februari tahun 2020, maka gaji Anto yang diterima totalnya yaitu Rp1.950.000. Dan ini berlaku seterusnya, setiap 2 bulan sekali mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp50.000 sampai pada bulan November Desember tahun 2020. Dan di bulan November Desember tahun 2020
total gaji antau mencapai Rp2.200.000. Jadi gaji yang diterima antau sampai bulan Desember tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.200.000. Cukup mudah ya, karena yang kita cari hanya sampai pada bulan Desember tahun 2020. Tetapi apabila kita mencoba mencari gaji antau pada bulan Desember tahun 2025, apakah kita akan menggunakan cara itu? Tentu kita akan kesulitan menghitungnya karena rentan tahunnya juga terlalu jauh. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita belajar barisan aritmatika. Baik, setelah ini silakan kalian nanti bergabung ke dalam kelompok grup WA. Di dalam kelompok grup WA tersebut sudah saya sediakan materi berupa handout, ada link video pembelajaran, ada PowerPoint, kemudian ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Waktu untuk berdiskusi, saya beri waktu selama 50 menit. Di dalam diskusi nanti tetap kalian saya bimbing. Apabila diskusi sudah selesai, nanti silahkan hasil dari diskusi diupload ke dalam grup WA tersebut. Ada pertanyaan sebelum ke dalam berkelompok? Tidak ada ya? Belum, Pak. Apabila tidak ada, silahkan kalian menuju WA grup kelompoknya masing-masing. Dan silahkan kalian mulai untuk berdiskusi. Nanti setelah selesai diskusi, silahkan nanti bergabung kembali ke dalam Zoom meeting untuk membahas penutupan pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung kembali ke dalam Zoom meeting. Tadi di dalam diskusi kelompok juga sudah baik, sudah saling memberi pendapat, saling memberi masukan, kemudian juga sudah mengupload hasil dari diskusi kelompok. Ini saya mengambil sampel dari kelompok pertama. Silahkan nanti dari kelompok pertama mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Nanti setelah kelompok pertama selesai
mempresentasikan, nanti kita perbaiki hasil dari pekerjaan kelompok pertama. Dari kelompok pertama ada yang ingin mewakili? Silakan. Saya, Pak. Baik, Mas. Silahkan mewakili dari kelompok pertama. Baik, Pak. Langkah pertama yaitu tentunya memperhatikan pola korek api pada gambar. Seperti pada gambar 1, 2, dan 3. Kemudian menghitung banyaknya korek api dari masing-masing pola tersebut. Gambar pertama memiliki 3 korek api, gambar kedua memiliki 7 korek api, dan gambar ketiga memiliki 11 korek api. Langkah yang kedua, membuat 2 pola berikutnya dengan menggambarkan hasilnya. Seperti pada gambar yaitu pola 4 dan pola 5. Setelah itu menghitung banyaknya korek api dari 2 pola yang telah dibuat. Pada gambar 4 memiliki 15 korek api dan gambar kelima 19 korek api. Kemudian langkah yang ketiga, mengisikan hasil jumlah korek api pada setiap gambar di tabel. Gambar pertama memiliki 3 korek api, gambar kedua 7 korek api, gambar ketiga 11 korek api, gambar keempat 15 korek api, dan gambar kelima 19 korek api. Jika dituliskan dalam urutan bilangan, maka diperoleh 3, 7, 11, 15, dan 19. Urutan bilangan tersebut dinamakan suku barisan, sehingga diperoleh pola barisan yaitu 3, 7, 11, 15, dan 19. U2 dikurangi U1, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. U3 dikurangi U2, 11 dikurangi 7 sama dengan 4. U4 dikurangi U3, 15 dikurangi 11 sama dengan 4. U5 dikurangi U4, 19 dikurangi 15 sama dengan 4. Selisih antara suku barisan disebut dengan beda, dinotasikan dengan huruf B. B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3 sama dengan U5 dikurangi U4 sama dengan U6 dikurangi U5 sama dengan U7 dikurangi U6. Jadi dari soal di atas diperoleh beda adalah B sama dengan UN sama dengan B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Kesimpulan, barisan aritmatika ialah barisan bilangan yang memiliki beda ataupun selisih yang tetap di antara 2 suku barisan dan berurutan. Berdasarkan penyelesaian pada poin sebelumnya, maka dapat didefinisikan sebagai berikut. Langkah pertama yaitu istilah tabel mengisi tabel berdasarkan hasil dari poin A. Suku pertama memiliki nilai 3, rumus 3 dan A. Suku kedua memiliki nilai 7. 3 ditambah 4 sama dengan 7 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 2 min 1 dikali 4. A ditambah dalam kurung 2 min 1 dikali B. Suku ketiga memiliki nilai 11. 3 ditambah 8 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 3 min 1 dikali 4.
A ditambah dalam kurung 3 min 1 kali B. Suku keempat memiliki nilai 15. 3 ditambah 12 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 4 min 1 dikali 4. A ditambah dalam kurung 4 min 1 dikali B. Suku kelima memiliki nilai 19. 3 ditambah 16 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 5 min 1 dikali 4. A ditambah dalam kurung 5 min 1 dikali B. Suku ke N nilainya UN. 3 ditambah dalam kurung N min 1 dikali 4. A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B. Misalkan sebuah barisan aritmatika dengan suku pertamanya adalah A dan memiliki selisih atau beda sebesar B, maka dapat diperoleh bahwa untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika diperoleh UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B. Dari masalah tadi diperoleh kesimpulan rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B. Di sini ada contoh soal. Tentukan suku ke-55 dari barisan 5, 9, 13, dan 17. Cara mengerjakannya yaitu langkah pertama, diketahui suku pertama atau A yaitu 5, beda atau B sama dengan 4, dan ditanya suku ke-55 atau U55. Langkah kedua yaitu menulis rumus menentukan suku ke N atau suku ke-55 tadi. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B. Langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan soal menentukan suku ke-55. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B. U55 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 55 min 1 dikali 4. U55 sama dengan 5 ditambah 216. U55 sama dengan 221. Jadi suku ke-55 barisan aritmatika tersebut adalah 221. Terima kasih kepada Mas Julian yang sudah mewakili dari kelompok pertama untuk melakukan presentasi. Mari kita perbaiki hasil dari pekerjaan diskusi oleh kelompok pertama. Mari kita cermati dan mari kita lihat apakah jawabannya sudah benar. Apabila nanti ada yang salah, maka nanti kita perbaiki bersama-sama. Dari kelompok pertama menjawab dengan langkah pertama, ini langkahnya sesuai dalam LKPD. Langkah pertama yaitu memperhatikan pola yang disediakan, kemudian menghitung banyaknya korek api pada pola atau pada gambar yang disediakan. Ini sudah benar ya, gambar 1 3 korek api, gambar 2 7 korek api, gambar 3 11 korek api. Kemudian langkah kedua dari kelompok pertama menggambar kelanjutan polanya dari langkah 1 tadi. Di sini dihasilkan gambar pola keempat dan juga pola kelima dengan gambar ataupun pola yang sudah benar. Kemudian menghitung banyak korek api dari pola yang sudah digambar, yaitu dari pola keempat jumlah korek apinya adalah 15, kemudian dari gambar kelima jumlah korek apinya adalah 19. Ini juga sudah benar.
Kemudian di langkah ketiga disediakan tabel. Kelompok pertama mengisi tabel tersebut. Dari gambar pertama jumlah korek apinya 3, gambar kedua jumlah korek apinya 7, dan seterusnya sampai gambar kelima jumlah korek apinya 19. Dari tabel tersebut diurutkan dalam bilangan sehingga dihasilkan suatu barisan, yaitu 3, 7, 11, 15, 19. Kemudian disajikan sebuah tabel lagi. Ini digunakan untuk mencari beda atau mencari selisih. Nah, dari kelompok pertama memasukkan pola barisan yang ada di atas, kemudian mencari selisihnya dari U2 dikurangi U1 dengan memasukkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4, kemudian U3 dikurangi U2, 11 dikurangi 7 sama dengan 4, U4 dikurangi U3, 15 dikurangi 11 sama dengan 4, U5 dikurangi U4, 19 dikurangi 15 sama dengan 4. Sehingga dari kelompok pertama ini bisa menuliskan rumus atau menuliskan perolehan beda itu asalnya dari mana. Dari kelompok pertama ini menyebutkan bahwa beda atau selisih berasal dari B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Kemudian dari kelompok pertama juga menyimpulkan bahwasanya barisan aritmatika ialah barisan bilangan yang memiliki beda ataupun selisih yang tetap di antara dua suku barisan dan berurutan. Kemudian di LKPD juga disediakan tabel. Ini kelompok pertama sudah benar memasukkannya ya. Dari penyelesaian yang di atas dimasukkan ke dalam tabel ini. Suku pertama, suku kedua dimasukkan, kemudian nilainya dimasukkan. Ini sudah benar sesuai dengan kolom yang sesuai dengan tabel yang ada di dalam LKPD. Kemudian dari tabel tersebut, kelompok pertama menyimpulkan bahwasanya untuk menemukan rumus suku ke N bisa dicari dengan cara UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B. Kemudian di sana disajikan sebuah soal. Ini dari kelompok pertama juga sudah benar ya. Dari soal tentukan suku ke-55 dari barisan 5,9, 13, 17. Kemudian langkah pertama dicari apa yang diketahui. Yang diketahui adalah suku pertama atau biasa disebut dengan A sama dengan 5. Kemudian beda atau selisih disebutkan dengan huruf B sama dengan 4. Ini bisa kita ambil nilainya dari 9 dikurangi 5 atau 13 dikurangi 9. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-55. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan rumus yang akan digunakan, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Langkah ketiga yaitu menyelesaikan soal dengan cara memasukkan apa yang diketahui ke dalam rumus yang tadi akan digunakan. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. UN, N-nya diganti dimasukkan 55 dan A-nya dimasukkan 5, kemudian B-nya dimasukkan 4. U55 sama dengan 5 ditambah 55 dikurangi 1 nanti dikalikan 4. U55 sama dengan 5 ditambah 216 dan hasilnya suku ke-55 sama dengan 221. Jadi suku ke-55 barisan aritmatika tersebut adalah 221. Terima kasih. Ini jawaban dari kelompok pertama ternyata sudah tepat, sudah benar. Bagi kelompok lain yang belum tepat, silakan nanti disesuaikan dengan jawaban pada kelompok pertama. Baik, sebelum kita memasuki tahap kesimpulan, ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Baik Mas, silakan. Apakah selisih dalam barisan aritmatika bisa bernilai negatif? Pertanyaan yang bagus sekali Mas Yusuf.
Barisan mempunyai beda negatif. Itu ada dalam barisan aritmatika. Barisan yang mempunyai beda atau selisih bernilai negatif itu disebut dengan barisan aritmatika turun. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Yusuf. Sama-sama, Pak. Baik, apabila tidak ada yang bertanya lagi, maka kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyimpulkan? Silakan. Saya, Pak. Ya, boleh, Mas. Kesimpulan kegiatan belajar hari ini yaitu kita bisa menemukan rumus suku ke N. Cara mencari suku ke N, barisan aritmatika bisa menggunakan rumus UN sama dengan A B plus dalam kurung N-1 dikali B. Baik, terima kasih Mas Juli. Mungkin ada yang lain? Baik, silahkan Mbak. Pada hari ini kita mempelajari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mari kita simpulkan bersama kegiatan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita mempelajari konsep barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Pada hari ini kita juga belajar menemukan rumus suku ke N. Cara mencari suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Barisan aritmatika dapat digunakan untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan masalah kontekstual, tentunya yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Baik, di dalam grup WA nanti saya sediakan link untuk evaluasi. Nanti di sana ada evaluasi untuk nilai pengetahuan, ada evaluasi untuk nilai keterampilan. Di sana ada soal words yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian di sana tersedia alokasi waktu yang harus kalian tepati ya. Jadi silakan kalian kerjakan sebelum waktu yang sudah ditentukan. Kemudian di dalam grup WA nanti juga saya sediakan link untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini yang kalian rasakan seperti apa nanti bisa diisikan di link refleksi tersebut. Di sana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang refleksi pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang jumlah suku barisan aritmatika. Mohon nanti dipersiapkan dengan baik. Kalian bisa mencari dulu materi di internet ataupun di buku, ataupun kalian bisa mencari referensi pada YouTube. Terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap jaga imunitas tubuh. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon salah satu memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Yusuf yang sudah memimpin doa. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.